Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Adam. Di sini saya camping kita ya di kebun teh Tempur Sari. Di sini ada Mas Seka, ponakan saya sama Mas Ade. Kita mau sharing-sharing pengalaman kita tentang ya cerita-cerita unik yang berbau mungkin agak aneh ya, mungkin bisa dikatakan horor mungkin ya. Mistis di tengah-tengah hamparan kebun teh malam hari ini sekitar jam 8:30 jauh dari rumah warga kita habis makan dan menyalakan api unggun. Lalu Mas Eka ya, kira-kira ada cerita apa yang bisa kita sharing ke penonton nih di cerita-cerita aja saya. ya Mas Adam ya, Ya, waktu selama ini ada pengalaman lah, ada cerita mistis itu. Saya masih duduk di kelas 1 SMA Mas Adam. Jadi ceritanya gini, kelas 1 SMA di SMA Kesamben ya. Kan latihan silat itu malam teman-teman. Ya, latihan silat itu malam. Setia Hati ya. Ya, latihan silat itu malam. PSHT. Setelah Isya. Setelah Isya selesainya itu masih lebih dari jam 11 karena latihannya di umum Mas Adam, bukan ekstrakurikuler. Atau ekstrakurikuler itu latihannya sore. Ya. Ini kebetulan latihannya di desa, ya. di kantor desa. Nah, itu pulangnya malam. Nah, pulangnya malam. Kantor Desa Semen. Kecamatan Gandusari Blitar ya. Betul. Pulangnya malam, kebetulan kan latihannya belum selesai, kan harus pulang karena besoknya ujian. Hanya pulang jalan. Kebetulan itu hari itu jalan kaki itu ya. Jalan kaki, nggak tahu kenapa kan biasanya naik sepeda. Jaraknya memang nggak jauh, biasanya naik mungkin sepeda. Mungkin 200 meteran. 200 meteran, dan lebih 300 meteran lah. Nah, biasanya itu naik sepeda, nggak tahu kenapa hari itu pengen jalan kaki. Singkat cerita, pulang latihan Mas Adam, kan belum selesai nih latihannya. Pulang latihan jalan kaki dari kantor desa. Nah, utara itu ada Watu Gede Mas Adam. Ya. Watu Gede di yang sana. Supit Urang itu ya. Supit Urang, kalau ke sini arahnya ke utaranya sini, kantor desa itu ya. Nah, kantor kesini, desa Semen. nganan itu ke Sragenong atau Tempur Sari. Iya. Kalau ke sana ke Batu. Nah, ya, ke situ terjadilah suatu fenomena di mana kayak diputar suatu kejadian kecelakaan. Sebelum itu tercium bau-bau anyir. Ini bau-bau darah Mas Adam. Saya nggak langsung bau-bau darah itu jalan kaki. Otomatis saya berhenti, kok baunya kok kayak bau darah. Anyir gitu. Anyir, langsung gitu, ini merinding, mengkorok bahasa Jawanya mengkorok. Iya. Nah, setelah berapa detik itu ada suara orang seperti orang tabrakan menghantam seperti benda. Jadi itu suara di telinga ya? Benar seperti kejadian ada kecelakaan, tetapi di depan nggak ada. Tapi nggak ada kejadian sama sekali. Karena kasat mata nggak ada. Karena setengah 12 malam itu kan benar-benar nggak ada orang lalu lalang, nggak ada, semua sudah masuk ke rumah istirahat. Dan itu kejadian benar-benar terjadi di setengah 12 malam. Malam apa itu Mas? Malam Jumat Legi. Karena latihannya kan Kamis itu kan latihan khusus untuk warga itu. Warga itu pelatih yang sudah disahkan. Jadi pulang, nah itu terjadi bau. Selang bau berapa detik terdengar suara yang tabrakan gitu. Nah, benar-benar itu benar-benar genah Mas. Benar-benar jelas suaranya. Baunya jelas, suaranya jelas. Dan itu seperti diputar, diperlihatkan suatu memori kejadian kecelakaan entah beberapa tahun yang lalu. Tetapi teman-teman di situ memang dulu ada satu kecelakaan yang nggak sampai meninggal ya, tapi kakinya ini hampir putus. Itu dulu pernah, entah itu tahun 2000-an lah, kayak saya masih SD. Itu pengalaman saya yang pertama Mas. Ketika itu terjadi secara nggak langsung saya nggak berani pulang. Karena mungkin karena pengalaman pertama kali, akhirnya saya kembali ke latihan. Saya minta tolong teman-teman untuk mengantarkan saya pulang. Karena benar-benar jalan kaki. Karena benar-benar kejadian itu berentetan Mas Adam. Baunya tercium, langsung ada kejadian suara tabrakan. Walaupun itu nggak sampai visual ya, tapi benar-benar terdengar. Karena di saat-saat itu memang
kepekaan di indera yang lain selain indera kelima itu kita secara nggak langsung mulai terbuka. Jadi di belakang itu Mas Adam. Jadi itu pengalaman langsung pertama. balik kucing kembali ke saking kantor wedine, desa, balik kantor desa lari. jaluk pitulungan Mas Adam. Iya. Antarkan saya pulang itu teman-teman. Akhirnya pengalaman. diantar pulang, ketika ngelewati itu sudah nggak ada Ya, apa-apa. nggak ada apa-apa ya seperti biasa karena yang memang yang mengalami itu hanya saya mungkin. Mas Adam pengalamannya. Sangat menarik ya cerita dari Karena Mas Eka ini. Terlepas dari semua itu kan kehendak kita Ya. ya Mas Adam, kita nggak tahu Iya, iya. kejadiannya seperti apa. Oke, kalau Mas Ade mungkin, Mas Ade kira-kira ada cerita apa ini Mas Ade ini? Mungkin Mas Ade Ini omahnya loh. Oh, kalau saya itu salah satu orang yang apa ya, yang jarang mengalami hal-hal yang mistis itu. Sebenarnya saya cukup percaya sih sama hal-hal yang mistis itu. Soalnya dulu waktu itu terjadi waktu liburan semester 1 Sudah kuliah ini? sudah Kuliah kuliah. maba ya Mas. Ya. maba ya. Kan oke. kalau setiap liburan pasti pulang ke rumah kan. Nah, waktu liburan itu mesti apa ya, kayak banyak waktu luang gitu loh. Nah, saya tuh sering gitu main game gitu sampai sekitar pukul jam 12 kalau nggak jam 1, saya lupa. Nah, itu tuh di kamar saya kan Di rumah. sampingnya kan Kamar kosnya sampean. kamar rumah saya. Kamar rumah. Oh, di Rumah. semen sini, Ya, Gembari. di semen. Oke. Nah, di sebelah kamar saya itu kan kayak apa ya, kayak halaman belakang rumah. Nah, itu pertama itu sekitar pertama itu kayak dilempar batu gitu, dilempar kerikil. Saya nggak biasa ya, mungkin apa jatuh gitu loh. Saya tetap main game biasa. Jam berapa Mas? Sekitar tengah malam pokok jam 12. Oke. Saya sering main game jam-jam segitu soalnya. Iya, iya. Nah, terus itu sekitar setengah jam atau hampir 1 jam lah, dilanjut lagi kayak suara orang ketawa gitu. Cuma Cewek pelan cowok Bang. Mas? Cewek Cewek ya. Cewek. Cantik. cuma pelan. Cuma Pelan. pelan Bang. Kalau pelan berarti Cuma pelan dah, tapi saya hiraukan loh. Saya cuma nggak peduli. Lah lama-lama kok keras loh. Oh, saya malah takut, merinding. Langsung tak patiin HP. merinding namanya. Iya, merinding. Guys. Matiin HP-nya. Langsung Mati dimatiin HP-nya, langsung ketidur. Nggak Tidur. berani. Nggak Setelah itu Enggak situ lanjut nge-game nih. nggak gitu. Itu Saking medine. tidur di situ atau pindah ke kamarnya ibu? Oh enggak, tetap di situ, Oh, tetap di situ. berungkut sama selimut. Selimut ya. Saking takutnya. Berarti suara-suara ya. Iya. Suara cewek. Setelah Suara itu cewek. saya sudah nggak pernah lagi nge-game sampai jam. Kalau wujud belum. Kalau wujud sudah Alhamdulillah, belum. jangan ya, jangan. jangan. Itu ya. Mas. Jadi di rumah sendiri malam-malam nge-game terus Iya. mungkin diingatkan. Iya, Betul. Diingatkan supaya tidak Selalu tidak terlalu main malam. game terlalu malam Iya. lah ya. Kalau itu hikmah dari Mas Ade. Ya. Kalau Mas Eka hikmahnya apa ya kira-kira? Hikmahnya itu kalau Diingatkan untuk selalu hati-hati Nah, mungkin. betul. Selalu Ya. mungkin menambah iman kalau Ya, menambah benar-benar iman. ibadah lebih Mm-mm. pateng lagi ya. Pateng itu giat, pateng bahasa Iya. bahasa Jember. Pateng itu. Ya, kalian kuliahnya di Jember kan? Jember. Ya, Kita Jember. mahasiswa Universitas Jember. UNED. Unet, unjem. Siap, siap, siap. Kalau Mas Adam sendiri cerita mistis Ya, banyak ketika waktu mendaki ya. mendaki. Ya, yang paling menarik itu ketika naik ke Gunung Penanggungan. Penanggungan itu Ya, di daerah di daerah Trawas Mojokerto, malah Mojokerto Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, itu di situ kita kemah. Kemah Ngekemnya itu di depannya candi, namanya Candi. Candi Oh, berarti Carik, dekat situs sejarah. situs kuno. Bener-bener situs sejarah itu. Ya, karena Oh. jalurnya itu jalur kuno Mojopahit. Oh, Jadi di Mojokerto, situ ya, banyak terdapat candi, mungkin ya. Ya, ya. berapa 7 atau 6 Candi. candi yang Kecil. kita lewati Yang tadi yang kecil-kecil itu. arah ke menuju puncak. Puncak. Puncaknya Puncak Pawitra. Oh, Ya, ketinggiannya 1653-an lah, mdpl. Ah, Nah, di situ tiba saja di dalam tenda itu kayak disebul gitu, apa di ada Tiup. angin yang ngenai kuping gitu. kuping. Sehingga saya terbangun. Hmm. Nah, dari situ setelah bangun, siapa ini kan Itu tolah-toleh tidur di tenda berdua di atau tenda berdua? Nah, berdua sama Tapi yang teman. satunya tetap tidur. Tetap tidur. Tetap tidur. Jadi di angin itu dari sini, nah sebelah itu teman. Teman. Jadi nggak Ah, mungkin teman Ya, niup ke sini. sebelah. Ya. Ya, Saya bangun terus akhirnya dengar suara kereta kencana datang gitu. kereta berarti. Dari Ah, arah selatan menuju ke utara
datang persis jelas Mas. mendekat di tenda kami. Lalu Nah udah itu saya langsung mulai tidur baca doa-doa jelas Nah, Mas Adam jelas, Suaranya. lalu hilang Hilang. itu suaranya. Atau memang cuma Mas Adam toh atau ada Saya beberapa saja Oh, yang mendengar. Nah setelah itu hilang, saya bisa tidur lagi. gila lagi. Itu sebelum naik atau warga setempat sudah mengingatkan kepada Oh enggak ada ya enggak ada peringatan sama enggak ada. sekali. Oh, memang Jadi datang enggak diduga-duga ya, Mas? iya kayak Kejadian seperti itu apa ya mungkin di situ ada menunjukkan eksistensi enggak Datang. mungkin itu ada mungkin Aura. jalur oh memang jalurnya makhluk halus mungkin. memang lintas gaibnya Alien. di situ mungkin Iya, teman-teman. Nah di situ kemudian saya tidur mungkin 1 jaman, akhirnya kok ada tiupan lagi gitu. Dari sebelah sini sama persis. Dalam waktu semalam Iya semalam itu sekitar tiupan pertama itu mungkin jam 12-an. 12-an, kedua Tiupan kedua sekitar setengah 3-an. Jam 2 setengah selang 3. 2 jaman ya Mas? Iya. 2 jam, 3 jam. Ya. Nah di situ saya bangun lagi, waduh apa ini? Ah, Ternyata itu kereta kencananya itu berjalan pergi. Wah. lewat lagi. Iya. tetap di situ. Itu tetap di situ. Oh, Jadi kalau yang pertama itu pelan-pelan terus kenceng, dia mendekat. Tiupan yang kedua saya bangun itu dari keras atau menjauh menjauh. ke arah utara. Terus suaranya gimana Mas gambarannya itu? Ya, Cicing-cicing. Oh, Kayak lonceng ya, loncengnya Cicing-cicing. Kalau suara kuda kuda ada. delman kak Oh, kereta kencana gitu. dokar Dokar ya. Itu terdengar jelas. setelah Padahal itu di gunung ya Mas. Setelah itu sudah nggak bisa nggak bisa tidur, Betul. nggak bisa tidur, akhirnya ya baca apa saja yang saya bisa, nggak berani juga keluar. Kayak memang setiap ada suatu situs sejarah seperti kapan lalu yang Gunung Kelut meletus itu Mas, Ya. itu banyak cerita di masyarakat yang menceritakan ketika gunung meletus ini belum meletus, itu ada suara kereta kencana Nah. turun dari gunung katanya. Nah. Dari cerita masyarakat loh ya, Ya, itu cerita turun dari gunung, yaitu Dewi Kilu Suci dan beserta jajaran prajuritnya. meninggalkan betul Gunung itu Kelut mungkin. mengingatkan adanya suatu bencana. Kadang memang legenda, mitos atau cerita di masyarakat itu memang ada ya Mas. Ya ada, Pasti ada. karena kebetulan Gunung Penanggungan itu memang gunung yang dikeramatkan di zaman Majapahit karena lokasinya di Mojokerto Mojokerto dan dekat sama situs. lokasi situs kuno itu gunung. zaman kerajaan Mojokerto. Betul, karena Mojopahit loh. Mojopahit, karena Mojokerto memang tempatnya sejarah ya. Ya di sini. Mulai dari penemuan manusia purba Iya. kayak di Mojokerto Asis. Iya. Ya itu pengalaman saya. Pengalaman. Jadi ya dari situ hikmahnya mungkin kita kalau menuju ke tempat-tempat yang belum pernah kita datangi, kita harus nyun sewu, Betul. pamit. Ya, Kayak kita tadi datang ke sini, ya, salam Nah, dulu. pamit, Dulu Mbah. salam. Nah, Mbah, Minta salam Pamit, dulu, Mbah. permisi, permisi, izin. kita mau kemah di sini. Ada cerita misi lagi Mas Adam ini. Ketika saya di Jember kan orang tua pasti telepon Mas Adam. Nah, pasti telepon, ketika telepon kan saya di kamar. Nah, bapak atau ibu itu ketika saya telepon tuh pasti bilang, "Ning cah cilik ya, ning kosan cah cilik." Padahal enggak ada siapa-siapa Mas Adam. Dan itu tidak hanya 1 kali atau 2 kali, lebih dari 2 kali. Ketika telepon pasti ada suara anak yang kecil dolanan, nah, anak kecil yang rame ini, tapi yang denger itu malah yang di ayah rumah, dan ibu di rumah yang ada di situ. Blitar. Nah, di Jember keluar. ini di kamar ini hening, nggak ada suara apapun, tapi anehnya itu kok di suara telepon itu sampai ke telinga bapak ibu ada salah cilik ling. Padahal nggak ada loh Mas. merinding aku. Itu paling aneh ya, paling aneh ya. Memang kadang itu kita nggak mengalami, tapi secara nggak langsung orang lain tuh mengalami. Padahal saya di kosan itu nggak ada siapa-siapa. Memang kamar saya itu katanya teman-teman kos sama mas kos itu lama nggak ditempati Mas Adam, karena memang benar-benar tempat yang angker itu di kamarnya saya, tapi yang tempati saya. Dan di bawah itu ada sumur. Salah satu kos yang ada di Jember yang masih pakai sumur itu ya termasuk kos saya. Jadi karena sumur atau sumber itu di Jawa itu terkenal
pasti ada penunggunya. Kalau di bawah itu katanya wewe gombel. Itu cewek rowe wis ngono kae wujude. Nah itu cerita dari cerita-cerita mungkin hikmahnya ya harus meningkatkan iman itu Mas. satu, mungkin Ibadah kedua harus sering-sering kontak dengan orang tua lah. betul Jangan mungkin lama nggak pulang bisa nah jadi. itu lama nggak pulang. Iya, oke ya itu sekelumit cerita dari kami bertiga tentang pengalaman yang mungkin bisa kami sharingkan. Ya Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, betul, ambil hikmahnya, sisi positifnya diambil untuk supaya kita tetap ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita harus Sang Pencipta kita, meningkatkan keimanan. Jadi itu yang bisa kami sharing, ceritakan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sudah menjelang malam ini, hampir jam 9 ya. Kita waktu istirahat, lalu besok pagi akan kita lanjutkan lagi. Siap. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah